Bali wisata halal. Nanti jangan-jangan ada Minahasa wisata halal. Tetapi bukan halal dan haram secara syar'i. Secara syar'i, secara hukum agama Islam. No, tidak seperti itu. Karena Indonesia bukan negara Islam, bukan. Dan yang terakhir itu adalah urusan sehari-hari. Sebab setelah ada teologi, setelah ada akidah, kan ada petunjuk hidup sehari-hari. Itu yang tidak kalah rumitnya. Satu contoh sekarang. Ini kita ngomong jujur saja ya. Jangan ada dusta di antara kita. Lebih baik jujur memang daripada kita tutup-tutupi ya. Orang seringkali bilang, Bali wisata halal. Nanti jangan-jangan ada Minahasa wisata halal. Ini halal menurut agama apa dulu? Gitu loh. Saya sering kali ngomong begini tuh bukan hanya di forum-forum kebangsaan. Di forum agama pun saya ngomong terus terang kok. Sekarang bilang begini. Haram bagi Islam. Terminologi saja nggak sama dengan haram bagi Kristen. Sekalipun Alkitab dalam Imamat pasal 11 itu diterjemahkan yang haram dan yang halal. Tetapi ini haram dan halal secara lugawi. Secara lugawi itu secara ilmu bahasa. Yang dilarang dan yang diperbolehkan. Tetapi bukan halal dan haram secara syar'i. Secara syar'i, secara hukum agama Islam. No, tidak seperti itu. Karena Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Kristen, bukan negara Hindu, bukan negara Buddha. Tapi kadang-kadang dalam dialog sehari-hari kan orang sering nanya seperti itu. Terus saya bilang, di Bali sapi itu nggak boleh dimakan. Apa spiritualitas di balik itu? Sapi itu diambil tenaganya, diambil susunya, tega-teganya kau sembelih pula. Itu kata orang Batak kira-kira kalau dibahasakan begitu. Orang India menghormati itu. Maka kurang ajar kalau dia makan sapi. Kita tidak tahu berterima kasih pada sesama hidup katanya. Maka orang Bali tidak mau makan sapi yang Hindu. Islam sapi itu binatang korban yang halal. Kristen juga. Nah, babi itu binatang korban bagi orang Bali, bagi orang Tionghoa, bahkan suku-suku Papua. Ketika suku-suku ini saling perang, anak dari satu suku yang dipercayakan kepada suku lain yang sudah damai, itu simbol perdamaian. Lalu potong babi, selesai sudah islah, tidak ada pertengkaran lagi. Apakah Papua bukan makhluknya Tuhan? Apakah orang Cina yang makan babi bukan makhluknya Tuhan? Ya makhluknya Tuhan. Kenapa babi kamu benci? Berarti Tuhan itu bikin produk gagal. Iya toh? Masa Tuhan bikin produk gagal? Berarti Tuhan tidak maha kuasa. Loh, caranya bagaimana? Refleksi kita harus kita ubah. Itu karena salah satunya aspek kita ngukur orang lain dari ukuran kita. Oke. Sebetulnya larangan halalnya, haramnya makanan-makanan itu pertama siapa sih yang memulai kalau dalam catatan sejarah? Minimum agama Semitik, agama Timur Tengah. Yahudi duluan. Maka kalau Anda mau fair jangan tanya kepada Gemim. Jangan tanya sama gereja Katolik. Tanya kepada Yahudi langsung yang punya aturan itu. Bagaimana memahami yang boleh dan yang tidak boleh. Ini terakhir saya sampaikan ya. Dalam hukum Yahudi. Makanya orang Yahudi itu ada KFC yang warna biru. Itu tertulis kosher, boleh dimakan orang Yahudi. Tapi yang warna merah, low kosher, tidak boleh dimakan. Tapi KFC merah dan KFC biru berdampingan. Jadi kalau mau belajar demokrasi agama, belajarlah ke Israel. Orang Israel itu kurang haram apa babi? Bukannya babi, onta pun haram. Ya toh, cumi-cumi, udang.
udang yang enak-enak itu pun juga dilarang. Terus kelinci, ikan patin, onta, dilarang semua. Tapi orang Yahudi tidak pernah membenci ikan patin, tidak membenci belut, tidak pernah membenci binatang-binatang yang low kosher. Gimana sih kita mau belajar dari mereka? Oke. Hukum yang pertama bagi orang Yahudi itu namanya mispatim. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan dengan peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan ini artinya apa? Hukum yang bersifat universal. Agama apapun juga, suku apapun juga, dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang bersaksi dusta, hormatilah ibu dan bapak, itu umum, berlaku bagi semua bangsa. Yang kedua, hukum yang bersifat memorial. Jadi Tuhan memberikan pelajaran lewat sejarahnya Israel. Maka kalau orang kita menyebut jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Hukum ini berlaku masing-masing bangsa sendiri, gak pukul rata. Contohnya, jangan kamu makan daging di pangkal paha. Itu aturan dalam Taurat. Tapi aturan itu bukan untuk orang bukan Yahudi, ini untuk orang Yahudi. Kenapa kita tidak boleh makan daging di pangkal paha? Karena untuk mengingatkan peristiwa Yakub ketika bergulat dengan sangat gigih dalam perjuangannya menghadapi ujian dari Tuhan yang disimbolkan dengan seorang malaikat yang menjadi manusia. Dia bisa mengalahkan laki-laki itu, penjelmaan dari utusan Tuhan itu, tetapi laki-laki itu memukul pangkal paha. Tuhan memberi pelajaran sama Israel. Hei Israel, kamu jangan malas dalam hidup. Ingat nenek moyangmu Yakub, kurang gigih apa, kurang berjuangnya keras seperti apa. Contohlah perjuangan sampai sekalipun kakinya kena dipukul sama utusan Tuhan itu, tetapi dia memenangkan pergumulan. Pesannya apa? Historia es magistra vitae, belajarlah dari sejarah. Sejarah siapa yang dipelajari? Sejarah founding fathersnya Israel, yaitu Yakub. Nenek moyangnya orang Manado bukan Yakub. Yaitu ada Yakub Korompis, ada Yohanes Laimena. Ya, jangan belajar kepada orang Israel, karena itu memang khusus bagi Israel. Gitu loh cara membaca teks itu. Jadi bukan teks yang memenjara. Kedua, ketika kamu akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang akan melahirkan sang juru selamat, kamu akan ditawari dengan nilai-nilai yang berbeda, yang saling berhimpitan untuk menawarkan kami yang paling benar, kami yang paling benar. Kamu tidak usah terpengaruh. Orang-orang Kanaan itu punya pemujaan kepada dewi kesuburan, jadi semacam sinkretisme, di mana Tuhan dicampur adukkan dengan dewi-dewi kesuburan. Simbolnya apa? Makan daging bersama susu induknya. Nah, setiap kali kau lihat orang makan daging bersama susu induknya, itu Kanaan, itu bukan Israel. Karena itu kamu jangan menyerupai Kanaan. Bangsa ini dikuduskan supaya dia berbeda dengan yang lain. Tapi bukan berarti yang lain dibenci Tuhan, sama-sama makhluknya Tuhan. Itu yang namanya idot. Yang terakhir, hukim. Hukum itu hukum khusus tanpa rasionalitas. Pokoknya kalau kamu taat, kamu benar. Kalau kamu nggak taat, kamu salah. Adam dan Hawa tidak boleh makan buah pengetahuan. Tidak usah dicari itu buah apel, buah delima, atau buah durian. Tidak penting, itu yang penting karena Tuhan melarang, jangan kamu makan. Begitulah hukum, begitulah Imamat pasal 11. Babi tidak boleh, ya karena nggak boleh, jangan kamu makan. Kamu taat apa enggak sama Tuhan? Tapi dasar manusia, meskipun penjelasannya nggak ada di Alkitab,
Dicari-cari pula penjelasannya. Ini kenapa sih Tuhan kok begitu rumitnya kayak begini? Kira-kira seperti itu. Muncullah seorang pemikir Yahudi namanya Philo. Dilahirkan tahun 20 sebelum Masehi, wafat tahun 50 setelah Masehi. Philo mengatakan begini. Kenapa babi dilarang? Ini bukan kata-kata saya, Anda bisa membaca tulisannya Philo, The Special Law, buku keempat. Ya, sudah diterjemahkan bahasa Inggris sekarang. Dia mengatakan begini. Karena babi dilarang itu sebagai disiplin bagi Israel. Karena babi adalah binatang yang paling lezat di seluruh dunia bagi yang memakannya. Lah kenapa dibalik larangan itu karena apa? Kata Philo. Lihat berapa kali orang Israel menyangkal Tuhan di padang gurun. Mereka ini disuruh punya jiwa merdeka sebelum mereka dimerdekakan dari perhambaan. Tapi apa yang terjadi? Mereka bersungut-sungut, kesulitan sedikit, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada buah-buahan. Yang diingat Orde Lama Mesir. Kita di sana memang jajahan bro, tapi tidak pernah kurang makan, tidak pernah kurang minum. Daripada sekarang ini, Musa itu nggak jelas kita mau dibawa kemana. Jadi di tengah-tengah Tuhan menanamkan jiwa merdeka, bangsa Israel bersungut-sungut. Makanya katanya Philo, ketika mereka disuruh menatap ke depan, mata mereka kembali ke belakang. Yang dibayangkan kendi yang berisi daging yang lezat. Kalau daging kambing guling saja begitu lezatnya, apalagi babi. Makanya kalau babi dikasih makan sama Yahudi, Eksodus bisa gagal total, kira-kira seperti itu. Loh ini Philo yang bilang, bukan saya. Nah, terus ada lagi orang Yahudi lain yang cari alasan begini. Setiap anak sulung baik manusia maupun di binatang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu apa? Hasil kita pertama itu kita kembalikan kepada Dia yang punya hidup, yang penyelenggara kita. Kalau sapi menandai anak sulung kan gampang. Karena anaknya sapi cuma 3, cuma 4. Tapi kalau babi anaknya 18, yang sulung yang mana? Kesulitan gitu loh. Ini juga bukan kata saya. Tapi semua yang saya sampaikan itu cuma referensi. Dalam pandangan orang Yahudi pun, orang asing, artinya orang bukan Yahudi, yang mematuhi Misfot Mose, Taryak Misfot Mose, itu disebut Hasede Umat Ha'olam, umat bangsa-bangsa lain yang saleh, yang benar. Jadi kamu benar karena mirip kami, jangan banyak-banyak ikut kami. Karena apa? Nanti kalau semua patuh pada hukum Musa, hari Sabat tidak ada yang kerja. Yahudi itu manusia paling rasional. Makanya ada yang namanya Sabat Goi. Sabat Goi itu apa? Hari Sabat kan orang Yahudi jangankan sampai masak ya. Nyalakan tombol lift itu nggak boleh karena itu kerja. Nyalakan tombol lampu nggak boleh. Lalu siapa yang kerja untuk kami? Kan nggak ada makanan yang dipanaskan. Ketika hotel-hotel hari Sabat itu harus berlangsung. Oh tenang, ada Sabat Goi. Orang-orang bukan Yahudi yang diperbolehkan kerja oleh Tuhan pada hari Sabat. Ya mereka disuruh kerja. Dengan cara ini antara Yehudim dan bukan Yehudim bisa membina persahabatan. Alangkah baiknya kalau di Minahasa ini dijadikan etos kebersamaan kita. Jadi latihanlah yang tidak bisa makan babi. Tabahkanlah imanmu ketika saudaramu makan babi putar. Gitu? Tapi ya, kalau ada saudaramu yang lemah iman, makan babi putarnya tarik ke dalam, tapi kambingnya dibawa keluar. Kalau dengan cara seperti ini tidak ada lah orang yang harus memojokkan orang lain. Ya, semoga semua yang saya sampaikan ini bisa menjadi masukan bagi kita membina hubungan yang baik. Santai-santai aja lah, tidak usah kita debat-debat model harus
merendahkan orang lain. Bukan itu tujuan kita. Orang semua bersaudara. Terima